Pihak ketiga yang menzolimi kamu sekarang penuh penderitaan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas pihak ketiga yang menzolimi kamu sekarang hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, seperti apa yang terjadi? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot untuk kita jadikan sebagai media pembacaan general reading kali ini. Langsung saja spesifik. Kamu tentu sangat mengenal orang yang sudah menzolimi kamu. Kamu sangat mengenal orang yang sudah menyakiti kamu itu siapa-siapa saja. Dan kalau dilihat dari kartu yang pertama, memang orang yang sudah menyakiti kamu, yang sudah menzolimi kamu saat ini sedang merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya sedang terkalkulasi menuju kepada orang yang sudah menyakiti dan juga menzolimi kamu. Sehingga apa? Dia pun saat ini juga merasakan adanya situasi yang cukup bimbang, cukup bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Belum ada pertolongan yang menolong dia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Jadi kalau bisa dikatakan dari hari ke hari, hari demi hari, dia pun juga merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dia rasakan. Dia merasakan kesulitan ini, merasakan kesulitan itu, dan juga merasakan kesulitan-kesulitan yang terus bertambah. Sehingga apa? Dia saat ini betul-betul merasa tertekan dengan posisi permasalahan yang dia hadapi. Dan sebenarnya dia juga butuh bantuan dari orang lain. Tapi saya rasa dia sampai dengan hari ini pun juga masih merasakan adanya rasa gengsi terkait dengan meminta pertolongan kepada orang lain. Sehingga ya memang itulah resikonya. Ketika dia jahat dengan orang lain, jahat dengan kamu, menzolimi kamu, ya inilah balasan yang akan dia rasakan. Sehingga apa? Dia pun saat ini juga hanya terjebak muter-muter saja dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Dan dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya pengen gitu loh untuk terbebas, pengen untuk terlepas dari segala perkara, terlepas dari segala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi dia juga sangat merasakan ada beberapa kesulitan-kesulitan yang dia alami. Karena apa? Dia juga merasakan adanya tekanan ini, merasakan tekanan itu, dan juga beberapa tekanan-tekanan yang lainnya. Sehingga posisinya adalah dia sangat merasakan situasi yang memang selalu saja menimbulkan gejala-gejala tekanan yang dirasakan. Dan dia pun juga saat ini merasa bingung gitu loh. Dari mana dia mau menyelesaikan masalah yang terjadi? Dia bingung masalah yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena memang saking banyaknya, ini mengakibatkan dia merasa bingung terkait dengan penyelesaian permasalahan yang dia hadapi. Tapi di sini juga posisinya di luar dugaan. Ternyata memang karma yang dia dapatkan itu secepat ini gitu loh. Kamu nggak pernah mengira sebelumnya kalau karma yang dia dapatkan itu akan secepat ini. Tapi ya kamu juga nggak usah terlalu merasa senang, nggak usah terlalu merasa jumawa, dan jadikan ini sebagai pembelajaran bahwa setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada balasannya. Tabur tuai itu juga bakal betul-betul terjadi kepada siapapun, bahkan termasuk kepada diri kamu. Karena kamu harus percaya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, keburukan juga pasti akan berbalas dengan keburukan juga. Jadi ya saya rasa kamu harus meyakini ilmu tabur tuai yang terjadi. Dan kemudian posisi penderitaan yang terjadi berikutnya, dia sering sekali memendam emosi. Dan sekalinya emosi meledak, ini juga akan menimbulkan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan terdampak tentang hal ini, akan terdampak tentang hal itu, dan juga akan terdampak dengan beberapa hal yang lainnya. Jadi memang kalau kau bisa dikatakan emosi dia ini sangat nggak stabil. Dan ketika dia ada masalah, orang-orang di sekitarnya itu selalu terkena dampaknya, selalu terkena efek dari permasalahan yang dia hadapi. Sehingga posisi yang muncul, sehingga posisi yang terjadi, kamu dalam kondisi yang memang akan melihat secara langsung nih, dalam sisi keluarganya dia, itu akan sering ada keributan, akan sering
ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Kamu dalam situasi yang saat ini mampu untuk melihat secara langsung dia dengan keluarganya ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga emang dalam keadaan yang terjadi, dia pun juga betul-betul memiliki emosi-emosi yang tidak terkendali. Sehingga dengan adanya emosi-emosi yang tidak terkendali inilah yang nantinya akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang akan membuat dia itu tercekik oleh permasalahan-permasalahan yang ada, dan dia saat ini juga merasakan ada beberapa situasi yang frustasi terkait dengan posisi finansial. Karena apa? Dia juga menyadari ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan, tetapi ada keterbatasan secara finansial. Dan kamu pun juga bisa melihat secara langsung dia betul-betul mengalami kendala-kendala terkait dengan posisi finansial. Jadi saya rasa dia pun juga saat ini mengalami tsunami masalah yang terjadi. Dia mengalami keadaan ini, dia mengalami keadaan itu yang memang juga betul-betul bermasalah di dalam kehidupannya. Tapi ya biarkan saja, kamu lihat dari jauh saja seberapa kuat dia bertahan dan apakah dia akan menyadari kesalahannya. Di sini memang kalau berbicara soal menyadari kesalahannya atau tidak, jawabannya di dua kartu terakhir ini. Dia masih belum menyadari dengan kesalahan-kesalahan yang muncul. Kenapa? Karena dia memang juga sebenarnya itu adalah kesalahan, itu adalah kecerobohan yang bisa menghancurkan dalam diri dia saat ini. Tapi dia nggak mau menyadari hal itu. Dia lebih memilih untuk menyikapi ini sebagai ujian, ini sebagai cobaan, bukan sebagai balasan. Jadi ya saya rasa ini bukan urusan kamu untuk dia sadar atau tidak atas apa yang dia perbuat kepada diri kamu. Sekarang fokus kamu adalah fokus dengan keadaan yang baik dalam diri kamu, sembari melihat orang yang menyakiti kamu, sembari melihat orang yang menzolimi kamu terjebak dalam perkara, terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Dan dia pun juga saat ini pun juga merasakan adanya kesulitan-kesulitan secara ekonomi yang tentu juga akan mempengaruhi emosinya, mempengaruhi kondisi psikologisnya, pikirannya, dan sebagainya. Dan saya rasa ini juga merupakan keadaan yang terjadi. Karena apa? Karena posisi yang terjadi sudah pernah dia menyakiti dan juga menzolimi kamu. Jadi semesta itu betul-betul bisa bekerja dengan semestinya terkait dengan keadaan-keadaan yang dia rasakan. Jadi ya memang seperti ini situasi yang muncul, jadikan sebagai pembelajaran bagi diri kamu. Sekian, terima kasih. Semoga kebaikan terus menghampiri kamu dan ini bisa menjadi pelajaran bagi diri kamu secara keseluruhan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.